Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro tahap dasar. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya, aplikasi Adobe Premiere Pro. Kemudian kita membuat sebuah new project atau project baru. Nah, untuk di sini kita akan memberikan nama pada file yang atau project yang akan kita buat. Nah, di sini tempat penyimpanan, kalian bisa ganti tempat penyimpanannya di mana tempat kalian simpan. Nah, untuk nama kita buat saja dulu basic. Kemudian kita tekan tombol OK. Itu ya. Nah, untuk di sini saya biasanya menggunakan kamera DSLR. Nah, untuk resolusi itu 720 50 frame per second. Nah, atau kalau kalian bingung, kalian bisa lihat menggunakan aplikasi VLC di informasi kodek. Ini ada resolusi 1280 dikali 720. Untuk kadar kerangka 50 atau frame secondnya sebesar 50 frame second per detik. Jadi saya pilih itu. Untuk mengatur frame size itu tadi disesuaikan dengan video kalian masing-masing. Nah, untuk di sini adalah tampilan awal atau interface dari Adobe Premiere Pro. Yang saya gunakan di sini adalah Premiere Pro CS6. Ini adalah timeline di mana tempat kita untuk mengedit sebuah video. Nah, di sini adalah project, cuman projectnya belum muncul tab project. Nah, kalau kalian bingung seperti ini, sama seperti ini, kalian bingung mencari project, kalian bisa pergi ke menu Windows, kemudian pilih project. Nah, di sini akan muncul project. Kita bisa menggeser dengan cara drag and drop atau tekan berendam dan pindahkan. Atau mungkin tampilannya kalian tampilannya berubah, kalian bisa tekan Windows terus workspace. Nah, cari di sini mau tampilan efek, tampilan CS5 itu ya. Nah, di sini kalau kalian project yang berada di mana-mana atau berada di selain tempat situ, kalian bisa pindahkan dengan cara di drag saja, pindahkan kemana yang akan kalian inginkan. Nah, di bagian sini adalah source, di sini adalah project, dimana tempat kita mengimpor sebuah video atau audio. Sebagai contoh, ini akan saya impor video, beberapa video ya. Sekarang kita akan mengimpor beberapa video. Kita akan menggabungkan dari beberapa video ini menjadi sebuah video yang utuh. Oke, kita open saja atau kita import menuju ke project, tab project. Oke, import file selesai. Kemudian, nah di sini adalah source, dimana kita akan mengklik ini 2 kali, nanti akan tampil di source ini. Nah, sekarang apabila kita ingin memotong sebuah video, kita akan menggunakan source ini, video asal kita. Nah, di sini mark. Kira-kira sampai di sini nih videonya dipotong. Nah, jadi kita tarik saja videonya menuju ke timeline. Nah, apabila tampilannya kecil, kita bisa zoom menggunakan scroll itu. Nah, kita juga bisa memotong di sini. Selain di source tadi, kita bisa memotong di timeline sini. Kemudian kita akan tampilkan video kedua. Kita mark in, terus kemudian sampai dengan ya di sini kita ya pas di sini belum.
Ya, pas di sini kita mark out, kemudian kita drag menuju ke timeline. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan video yang ketiga. Ya, kira-kira tangan mau masuk, ini kita markin, terus kemudian mengambil sampah, ya kita mark out, kemudian kita tarik lagi menuju ke timeline. Nah, ini videonya sudah menjadi satu, masih belum. Ya, seperti itulah. Nah, apabila masih ada yang kurang pas, kalian bisa potong di sini, di timeline sini. Video yang kalian potong bisa di sini juga bisa kalian potong videonya dengan menggunakan razor tool. Jadi tool-tool yang ada di samping timeline ini kalian bisa gunakan. Razor tool. Nah, kalian potong, terus kemudian kita gunakan itu lagi, kita delete. Kita delete, kita cari delete, ada nggak delete? Jadi biasanya saya menggunakan tekan tombol del pada keyboard ya. Nah, kita pergi ke tab efek. Biasanya di antara video itu menggunakan beberapa transisi. Nah, di sini kita bisa masukkan transisi video. Jadi transisi itu antar video. Atau juga kita bisa gunakan di akhir video transisi ini. Nah, apabila tidak cocok dengan videonya, kalian bisa ganti-ganti, kalian coba saja sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, di belakang, di akhir video biasanya saya kasih deep to black, biar seolah videonya ada transparan sedikit. Kemudian kita membuat title baru. Nah, ini membuat title baru. Kita gunakan tool di sini, tool yang T ini, untuk membuat sebuah title. Kemudian kita ketikkan saja apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, di sini adalah saya tuliskan thanks for watching. Nah, apabila kalian sudah menuliskan, kalian masih bingung dengan teksnya terlalu norak lah istilahnya, kalian bisa ganti font atau tipe teks di sini. Kalian bisa ganti dengan keinginan kalian masing-masing. Jadi bisa kalian sesuaikan saja dengan keinginan kalian masing-masing untuk tipe teks atau fonts. Kita cari saja di sini titelnya atau tipe teksnya. Agak lelet, apa namanya, laptopnya ini berganti. Kita tutup dulu biar nggak terlalu lelet. Mari kita cari lagi tipe teksnya ini yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Ya, bisa dicari saja di sini ya. Saya coba yang ini aja, bebas new. Nah, kemudian kita geser ke tengah teksnya.
Nah, kemudian apabila kita ingin mengganti itu bisa tekan yang warna itu, ganti warna dari teks. Saya pilih warna agak lebih biruan saja seperti ini. Nah, ini sudah kita bisa close ya, close saja. Nah, nanti akan ada di playlist ini, kemudian kita drag menuju ke timeline seperti ini. Nah, kita bisa geser, kita pendekkan durasinya tadi. Dan biasanya di akhir dari kita kasih transisi deep to black. Jadi dia oke. Gitu. Jadi pas masuk ya, sip. Langsung iya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan memasukkan sebuah audio atau mengimpor sebuah audio. Kita cari saja dulu audionya yang kita inginkan. Oke, kita drag menuju ke timeline. Kita bisa potong atau tidak, jadi silahkan saja, yang penting kalian sudah tahu bagaimana cara memotong video dan audio di Adobe Premiere Pro. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kita potong audionya biar nanti videonya sudah habis, audionya habis juga. Jangan sampai nanti video sudah habis tapi audio masih jalan. Jadi dipotong saja audionya. Terus kemudian kita menggunakan efek atau audio transition. Jadi seolah-olah di akhir video itu videonya seolah-olah kayak ada yang ngecilin. Nah, volumenya biasanya itu disebut dengan fade out. Nah, fade in itu suara masuk. Nah, ini biasanya di awal itu biasanya kita kasih fade in atau audio yang masuk, terus kemudian fade out itu audionya keluar. Fade out biasanya diberikan pada di akhir audio, atau fade in itu pada saat audionya masuk itu dikasih fade in biasanya. Kita di sini menggunakan constant power sebagai penggantinya. Nah, cara menyimpan kita bisa ekspor media, terus kita ganti formatnya dengan H264. Untuk presetnya kita ganti juga dengan yang HD 720 pixel ini, 25 frame. Untuk output name atau namanya, pada saat menyimpan nanti namanya kita ganti. Untuk tempat penyimpanan silahkan dicari tempat penyimpanan yang sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Terus kemudian nama ini kita ganti saja biar nanti pada saat mencari filenya itu mudah, cari video yang kita simpan dulu. Kita buat namanya basic tutorial Adobe Premiere Pro. Oke, kita save. Kemudian kita audionya, oh ya sudah pas.
kemudian kita buat frame rate-nya 25, kemudian kita kalau udah pas seperti ini kita ekspor saja ya. Kita tunggu sampai dengan ekspor selesai. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba tampilkan video yang sudah kita simpan tadi. Nah, ini contohnya kita play menggunakan VLC Media Player. Iya, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi itulah tadi tutorial bagaimana caranya kita menggunakan Adobe Premiere Pro tahap dasar. Oke, mudah-mudahan tutorial ini membantu kalian yang lagi belajar menggunakan Adobe Premiere Pro. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.